Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi bersama Bunda dalam pembelajaran tematik. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Ayo siapkan dulu alat tulisnya dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, boleh dibuka buku temanya halaman 132. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kita lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagai semestinya? Anak-anak, coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk, membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras, namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Baiklah anak-anak, ayo kita mengamati macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama itu fraktura atau patah tulang. Kelainan ini terjadi akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek pada kulit. Dan yang kedua, fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek menembus kulit atau otot. Nah, boleh diamati ya. Ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu tulang normal. Gambar yang kedua itu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang ketiga ini fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua, osteoporosis atau kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Boleh dilihat ya gambarnya. Ini ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu tulang normal. Nah, yang kedua ini osteoporosis. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, ini hanya retak ya, tidak sampai patah. Yang keempat, kelainan tulang lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke depan pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima, skoliosis atau kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan mengakibatkan badan akan membengkok membentuk huruf S. Yang keenam, kifosis atau kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Kelainan tulang lordosis, kifosis, dan
skoliosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Agar terhindar dari penyakit tulang tersebut, kita harus membiasakan sikap duduk yang benar. Ayo membaca posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat, jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan yang seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita lakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan menopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh kedudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlakukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memutir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Setelah membaca cerita tersebut, mari kita cari ide pokok masing-masing setiap paragrafnya. Ide pokok paragraf pertama, kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Ide pokok paragraf kedua, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Ide pokok paragraf ketiga,
Berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Ide pokok paragraf keempat, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Ide pokok paragraf kelima, lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Ide pokok paragraf ke-6, meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Ide pokok paragraf ke-7, selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Ide pokok paragraf 8, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Ide pokok paragraf 9, ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Untuk tugasnya, anak-anak boleh dibuka halaman 141. Ayo renungkan. Kalian telah mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak khususnya tulang beserta penyebabnya. Coba renungkan bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Nah, itu tugasnya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Ayo semangat anak-anak pintar, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.